Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkal Jamil, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan prodi Teknik Informatika dengan NIM 3123100048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan aplikasi CRUD mobile sederhana, atau yang dimaksud CRUD adalah Create, Read, Update, dan Delete, yang telah saya buat menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java dan library Volley untuk koneksi ke server. Nah, aplikasi ini diminta untuk terhubung dengan database melalui API yang dihosting di https://rufinka.net/upb seperti yang ada pada soal UAS yang sudah diberikan oleh Pak Soma. .net/upb. Jadi struktur project pada aplikasi ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama main activity, terus yang ada create fragment, update fragment, dan delete fragment. Pada main activity saya menggunakan bottom navigation view untuk navigasi antar fragmen. Kode utamanya seperti ini. Jadi setiap bottom navigasi yang dipencet itu sesuai dengan atau terhubung dengan fragmen yang sesuai. Nanti terhubung ke fragmen-fragmen lainnya di sini seperti create fragment, delete fragment, atau update fragment. Nah, di sini juga fragment default yang ditampilkan adalah create fragment. Self default create fragment. Ini jadi fragment default yang ditampilkan adalah create fragment. Kemudian ada bagian Java class create fragment. Kita menggunakan Volley untuk mengirimkan data ke server. Terus data diambil dari input pengguna dan dikirim sebagai parameter post. Jadi apa yang dikirim itu ini, name, nama, email, telepon, alamat, jenis kelamin. Kemudian respon dari server ditangani untuk memberi feedback ke pengguna. Jadi kalau misalkan kita udah input datanya, di sini tertera bakal ada notifikasi toast data berhasil ditambahkan. Kemudian kita ke Java class update fragment. Nah, Java class ini berguna untuk update data yang tadi sudah kita input ke dalam database server. Pertama di sini ada private void search data. Berikut codingannya. Jadi kalau misalkan kita klik search, kita kosongkan kolom search-nya nih, ntar dia akan menampilkan isi database yang ada di server. Jadi ditampilin semua tuh data-data yang ada di database tuh apa aja gitu. Kemudian kalau misalkan kita ketikkan berdasarkan ID atau nama yang telah kita input, ntar dia bakalan munculin data yang sesuai sama yang kita input tadi. Kemudian di sini ada bagian if show data selection dialog. Nah, ini fungsinya menampilkan dialog pilihan jika ditemukan lebih dari satu hasil. Maksudnya yang tadi saya bilang tadi,
kalau misalkan kita ngetik, data yang mau ada di depan hurufnya itu R misalkan. Nah, ini ntar dia bakal munculin data sesuai sama apa yang kita input. Terus display data, ada bagian display data. Sebentar. Display data, nah ini berfungsi untuk menampilkan data yang dipilih ke dalam form untuk diedit. Jadi data yang udah kita pilih dari yang muncul tadi, kita niatnya mau diupdate kan ya untuk diedit. Nah, nanti dia bakalan ngisi ke dalam form otomatis untuk diedit gitu. Terus ada bagian update data di sini. Nah, ini berfungsi untuk yang data yang tadi udah terisi secara otomatis di form, kan kita update nih, kita ubah sedikit terus kita update. Nah, apabila kita berhasil, ntar dia bakalan muncul terus notifikasi data berhasil diupdate gitu teman-teman. Kemudian kita ke dalam Java class delete fragment. Sebenarnya secara cara kerja sama aja dengan Java class update fragment tadi, cuman bedanya di sini fungsinya untuk mendelete data gitu. Di sini ada misalkan search data, sama aja kayak gini. Kemudian ada juga show data selection dialog, sama seperti yang tadi. Jadi itu fungsinya untuk yang tadi itu menampilkan dialog pilihan jika ditemukan lebih dari satu hasil. Sebenarnya sama aja sih sama yang sebelumnya itu, yang pada update fragment Java class gitu. Bedanya paling ada di delete data dan confirm delete gitu. Nah, delete data ini confirm delete ini maksudnya confirm delete ini berfungsi untuk memunculkan pilihan konfirmasi, pesan konfirmasi. Jadi apabila kita ingin menghapus data, dia bakalan muncul semacam pilihan konfirmasi dengan pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika kita klik ya, dia bakal terhapus. Kalau tidak ya berarti nggak jadi dihapus gitu. Kemudian ada delete data, private void delete data. Nah, ini fungsinya dia untuk mengirim permintaan penghapusan ke server jika dikonfirmasi ya pada saat kita melakukan konfirmasi delete gitu. Jadi ini untuk setiap Java class-nya, dari create fragment, delete fragment, and activity dalam create fragment. Terus untuk bottom navigation begini codingannya, untuk codingan. Jadi ada menu create, update, dan delete. Nah, jadi untuk setiap bottom navigation pun kita harus menambahkan image untuk sebagai logo dari setiap bottom navigation. Di sini ada IC add, saya kasih tombol plus, terus IC delete, kemudian ada IC update. Terus saya juga membuat setiap layout dari fragment-fragment yang sudah tadi saya jelaskan. Ada activity main, ada fragment create, begini tampilannya, ada fragment delete, ada fragment update. Oke, langsung saja kita coba aplikasi yang telah saya buat.
Kita tunggu sebentar. Nah, oke. Jadi begini tampilan utamanya, teman-teman. Jadi tampilan utama dari aplikasi ini, dia otomatis kebakalan ke create fragment. Jadi otomatis gitu, tampilan pertamanya tuh pasti bakalan kayak gini, create fragment. Nah, di sini ada button navigation menu, terdiri dari create, update, dan delete. Misalkan kita tambahkan di sini kita isi. Nah, misalkan NIM saya 0048, nama Rizkal Jamil, emailnya Rizkal Jamil, misalkan 007 @gmail.com. Terus misalkan nomor telepon bla 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 gitu. Lagi-lagi saya isi alamatnya di Jakarta, coba. Lalu kita klik submit. Kita klik submit, dia bakalan muncul tos notifikasi di sini, data seperti yang tadi saya jelaskan, data berhasil ditambahkan ini di sini. Coba kita coba lihat. Nah, data berhasil ditambahkan. Seperti itu. Nah, untuk melihat datanya berhasil apa enggak dilihat. Nah, kan tadi kita aplikasi ini terhubung ke dalam database server, di mana linknya itu adalah Rufinka ya. Rufinka. Nah, ini rufinka.upb.create.php. Kita buka. Kebetulan saya udah buka nih di sini. Nah, ini kan belum ada nih ya. Kita refresh halaman websitenya. Nah, otomatis dia bakalan terinput sesuai dengan ID-nya. Jadi berurutan. Ini kan kebetulan kan saya baru input, jadi dia paling bawah gitu. Nah, ini saya besarkan kalau kalian tidak terlihat. Nah, sekarang kita coba implementasi dari update. Kan create udah, coba kita update. Read udah kita read. Kita lihat dari database servernya, read ternyata ada datanya kan. Terus coba kita mau update data yang telah kita buat. Gitu. Nah, untuk implementasi dari update, kita bisa mencari data yang telah kita masukkan dengan mengklik tombol search yang ada di atas di sini. Nah, ntar muncul nih data-datanya. Atau kalau misalkan database-nya sudah banyak nih yang terinput, kalian malas scrollnya, ya udah, berarti kalian tinggal klik nama kalian aja, kita search. Nah, dia bakalan muncul sesuai dengan apa yang kita input di search bar gitu. Coba kita klik. Nah, setelah kita klik, dia bakalan mengisi form secara otomatis. Nah, kan tujuan kita di sini kan untuk update. Cuma misalkan sini saya mau mengubah nomor telepon saya dan alamat. Misalkan nomor teleponnya bla 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 gitu. Ya, misalkan saya udah pindah nih ke Kalimantan misalkan. Itu Kalimantan. Indonesia. Kita update. Dia bakal muncul top notifikasi data berhasil diupdate. Seperti yang sudah saya codingkan di sini. Data berhasil diupdate. Benar kan nih datanya berhasil diupdate apa enggak? Coba kita lihat di rufinka.net UPB database yang tadi terhubung lah. Nah, ini kan belum terhubung nih, belum terubah maksud saya. Ya udah, kita refresh dulu. Nah, otomatis terubah. Tadi kan kita mengubah nomor telepon dengan alamatnya doang kan. Di sini sudah terubah. Terus misalkan kita
Nah, update sudah kelar nih. Sekarang kita tinggal yang delete fragment. Nah, bagian delete pun sama cara kerjanya. Jadi kalau misalkan kita mau delete, cuman bedanya kita kan mau delete, kita mencari datanya dulu. Nah, untuk mencari datanya kita klik tombol search yang ada di atas ini. Nanti bakal muncul data-datanya. Atau kalau misalkan datanya udah kebanyakan, kalian tinggal ketik nama kalian. Ntar klik tombol search, dia bakalan muncul sesuai dengan apa yang kalian ketik, teman-teman. Nah, ini sudah sesuai nih apa yang ada di database. Nah, ID-nya 212 ya. Coba kita delete, dia bakalan muncul notifikasi toast. Nah, sebelum itu ada konfirmasi dulu nih. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Yang tadi saya jelaskan. Sebelum kita menghapus data, dia bakalan ada pesan konfirmasi dulu. Nah, jadi apabila kita klik ya, dia bakalan muncul notifikasi post data berhasil dihapus gitu. Tuh, data berhasil dihapus. Benar kan nih udah dihapus? Coba kita cek di sini. Nah, di sini kan udah nggak ada nih ya. Di database servernya kita cek lagi. Sebenarnya nggak perlu dicek sih, sebenarnya otomatis bakalan hapus juga. Jadi untuk memastikan, kita coba refresh. Saya scroll ke bawah, udah mentok, nggak bisa. Tadi kan ID saya 212. Nah, ini udah mentok ke 211 punya teman saya. Oke. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi mobile sederhana CRUD ini. Create, read, update, and delete. Kesimpulannya, aplikasi CRUD ini mendemonstrasikan pengguna fragment untuk manajemen UI, mulai untuk komunikasi dengan server, dan implementasi operasi dasar database, create, read, update, delete. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur seperti autentikasi pengguna, caching data lokal, atau integrasi dengan layanan cloud. Teman-teman, jadi sebenarnya ini aplikasi baru sederhana banget sih. Sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi, kayak misalkan kita ada form login di sebelum masuk ke create fragment ini gitu. Mungkin nanti bakalan saya kembangkan. Tapi terlepas dari hal itu, sebenarnya aplikasi ini sebenarnya hanya untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester saya untuk mata kuliah pemrograman mobile. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak ada kekurangan dari saya. Maaf apabila dalam penyampaian saya dirasa kurang atau dirasa aneh bagi teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.